Tanggal 7 Desember 2020 jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menggelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Alhamdulillah mereka mengakui, karena kalau mereka tidak mengetahui sampai kiamat pun kami tidak tahu siapa yang menyerang kami. Ini bantuan Allah Subhanahu wa taala. 26 tanggal 9 Desember 2020. Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka tanpa panggilan dan tanpa pemeriksaan lagi. Langsung diumumkan di media saya sebagai tersangka, bahkan mengancam akan jemput paksa. Padahal kami sudah punya perjanjian dengan penyidik untuk hadir diperiksa tanggal 14 Desember. Tapi akhirnya dipercepat, bahkan diumumkan sebagai tersangka dan diancam untuk jemput paksa. 27. Akhirnya saya bersama pengacara mengambil inisiatif tanggal 12 Desember 2020 didampingi pengacara dengan kesadaran sendiri, inisiatif sendiri. Kami yang mendatangi Polda Metro Jaya. Kemudian sampai di Polda Metro Jaya kami langsung ditangkap dan langsung ditahan hingga saat ini. Selama 1 bulan dalam sel penjara, saya diisolasi sendirian dalam sel yang 24 jam digembok dan tidak boleh dibesuk keluarga. Bahkan tidak boleh ditegur oleh warga tahanan lain walaupun ada di sel sebelah sekalipun. Jadi selama sebulan tidak boleh ada siapapun berkomunikasi dengan saya di dalam penjara sekalipun hanya tetangga sel. Artinya saya mengambil kesimpulan, sengaja atau tidak sengaja saya bersyukur kepada Allah, isolasi mandiri yang saya lakukan dari mulai saya pulang dari Saudi sampai saya di penjara lebih dari 2 bulan lamanya. Jadi tuduhan jaksa yang mengatakan kalau saya tidak pernah isolasi mandiri, bohong, dusta, fitnah, tuduhan keji. Masuk Romawi keempat, bantahan dan sanggahan. Berikut ini saya akan menyampaikan dan memaparkan bantahan atas setiap dakwahan jaksa penuntut umum, sekaligus sanggahan atas setiap pasal perundangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menebar fitnah dan tuduhan kejinya terhadap saya maupun panitia maulid. A. Dakwahan ke-1, pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 160 KUHP ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya dan panitia maulid bahwa saat kami mengundang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sedang menghasut masyarakat untuk melakukan kejahatan pidana atau melakukan pembangkangan atau melakukan kekerasan terhadap penguasa atau melakukan kekerasan terhadap petugas sehingga terancam hukuman penjara 6 tahun. Dan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jaksa penuntut umum menuduh saya dan panitia maulid tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, bahkan telah menghalang-halangi penyelenggaraannya sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Lalu dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jaksa penuntut umum ingin menguatkan fitnah dan tuduhan kejinya bahwa saya dan panitia maulid telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Bahkan sejak awal pandemi, saya ingin sampaikan di sini bahwa sejak awal pandemi kami, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam selalu secara proaktif ikut mengkampanyekan protokol kesehatan dan senantiasa mengajak umat agar patuh kepada protokol kesehatan. Di sini saya bersumpah demi Allah bahwa saat saya dan panitia maulid mengundang umat untuk hadiri acara maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, kami tidak pernah menghasut umat, kami tidak pernah menghasut masyarakat untuk melakukan kejahatan atau melakukan pembangkangan atau melakukan kekerasan terhadap penguasa maupun petugas. Dan kami juga tidak pernah melawan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta kami pun
tidak pernah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan tidak pernah juga melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana apapun terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang kami gelar. Bahkan dalam surat yang dikirim oleh panitia Maulid ke berbagai instansi terkait acara Maulid tersebut, di sana dicantumkan bahwa Maulid akan patuhi protokol kesehatan. Kami saat mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah menyerukan prokes dengan sekaligus membagikan masker dan sanitizer serta menjaga jarak jamaah yang hadir. Bahkan tatkala terjadi pelanggaran prokes tanpa sengaja karena antusias jamaah sehingga yang hadir di luar dugaan, maka kami langsung mengaku salah dan meminta maaf secara terbuka serta membayar denda di keesokan harinya 50 juta rupiah. Denda itu langsung majelis hakim, malam kami Maulid tanggal 14 malam, 15 pagi kami sudah membayar kena teguran dan kami sudah menyelesaikan denda 50 juta rupiah. Sekaligus kami umumkan membatalkan semua rencana acara ke daerah di seluruh Indonesia agar tidak terulang lagi pelanggaran prokes. Jadi jelas bagi kami bahwasanya dakwahan ke-1 jaksa penuntut umum adalah upaya jahat untuk kriminalisasi Maulid dan untuk memenjarakan saya bersama panitia Maulid, dan dakwaan ke-1 terlalu mengada-ngada karena pelanggaran prokes bukan kejahatan, sehingga jika sudah dikenakan denda tidak boleh lagi untuk dipidanakan. Karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membatalkan demi hukum dakwaan ke-1 tersebut demi tegaknya keadilan, karena saya telah membayar denda tunai 50 juta rupiah. B. Dakwahan kedua. Pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 216 ayat 1 KUHP ini, jaksa penuntut umum lagi-lagi memfitnah saya dan panitia Maulid bahwa kami difitnah melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana, sehingga terancam penjara 4 bulan 2 minggu, dan penggunaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua untuk memperkuat fitnah dan tuduhan keji bahwa saya dan panitia Maulid telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam tindak kejahatan pidana. Kami tegaskan di sini bahwasanya saat pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dihadiri dan dijaga oleh TNI dan Polri, bahkan Satgas Covid DKI Jakarta menyumbang ribuan masker untuk massa yang hadir. Bahkan ada kiriman dari Polda Metro Jaya sumbangan 1000 masker atas nama Dirintel Polda Metro Jaya. Jadi tidak benar jika saya dan panitia Maulid melawan, mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan tugas pejabat yang mengawasi jalannya acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Dengan demikian sangat jelas bahwa jaksa penuntut umum telah memutarbalikkan fakta untuk tujuan jahat, yaitu kriminalisasi Maulid demi memenjarakan saya dan panitia Maulid. Sehingga sudah seyogianya lah majelis hakim yang mulia, kami mohon untuk membatalkan dakwaan kedua demi menghentikan kejahatan jaksa penuntut umum dan demi untuk menegakkan keadilan. C. Dakwahan ketiga. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bantahan dan sanggahan terhadap pasal-pasal ini telah kami paparkan dalam bantahan dan sanggahan terhadap dakwaan ke-1. Jadi tidak kami ulangi lagi. D. Dakwahan keempat. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 1984 ini, jaksa penuntut umum lagi-lagi memfitnah saya dan panitia Maulid telah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga terancam 1 tahun penjara. Bantahan dan sanggahan kami terhadap dakwaan keempat ini sama
dengan bantahan dan sanggahan kami terhadap dakwaan kedua. Jadi tidak kami ulangi lagi. Dakwahan kelima. Pasal 82A ayat 1, junto pasal 59 ayat 3, huruf C dan D. Undang-Undang nomor 16 garis miring tahun 2017 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2017. Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Menjadi undang-undang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Junto pasal 10 huruf B KUHP. Junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Dengan pasal 82A ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 ini, jaksa penuntut umum secara licik dan jahat ingin menuduhkan saya dan panitia maulid sebagai pengurus ormas dalam persidangan ini. Padahal saya maupun panitia maulid saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. Lagi pula, ormas yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum yaitu FPI, Front Pembela Islam, sudah dibubarkan dengan SKB 6 pejabat setingkat menteri. Sekali lagi, saya ulangi bahwa kehadiran saya di sini dihadiri sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. Dan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 digunakan jaksa penuntut umum untuk memenuhi nafsu jahatnya agar saya dan panitia maulid dikategorikan sebagai pengurus ormas yang melakukan tindak kekerasan dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman serta merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, juga mengambil alih wewenang penegak hukum. Padahal Majelis Hakim yang mulia, padahal acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan berlangsung aman dan tertib dari awal hingga akhir, tidak ada kekerasan dan tidak ada perusakan fasum ataupun fasos, serta tidak mengganggu ketentraman maupun ketertiban umum. Adapun penggunaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lagi-lagi untuk memposisikan saya dan panitia maulid sebagai pihak yang melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Dan sadisnya, jaksa penuntut umum gunakan pasal 10 huruf B KUHP agar saya dan panitia maulid bisa dikenakan sanksi hukum pencabutan hak dan perampasan barang. Lebih gilanya, pencantuman pasal 35 ayat 1 KUHP dalam dakwahan kelima ditujukan untuk mencabut atau merampas dari saya dan panitia maulid hak-hak antara lain: 1. Hak mata pencaharian, 2. Hak bekerja dan jabatan, 3. Hak politik memilih dan dipilih, 4. Sampai hak perwalian anak. Jadi saya lihat ini dakwahan jaksa sudah ngawur ngidul, penuh nafsu jahat yang luar biasa, dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan. Pada saat awal saya diperiksa, dakwaan ini tidak ada. Saya sampaikan kepada majelis hakim awal pemeriksaan di penyidik, dakwaan ini tidak ada. Dakwaan ini muncul belakangan, begitu dakwaan saya terima, kita baca, muncul pasal ini. Adanya dakwaan kelima yang muncul belakangan semakin meyakinkan bahwa kriminalisasi maulid sangat politis dengan tujuan jahat untuk menghabisi saya dan kawan-kawan. Itulah sebabnya jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IPFPI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Untuk apa semua itu? Untuk mempengaruhi majelis hakim dan mempengaruhi masyarakat, serta untuk memberikan kesan bahwa saya adalah pimpinan ormas terlarang dan berbahaya. Saya nyatakan di sini, 1, benar bahwa saya adalah imam besar Front Pembela Islam yang merupakan organisasi resmi saat acara Maulid di Petamburan. 2, bahwa organisasi FPI saat terjadi pelanggaran prokes di Petamburan belum dibubarkan apalagi dilarang. 3, bahwa organisasi FPI tidak pernah dibubarkan atau dilarang melalui mekanisme pengadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Ormas
melainkan melalui SKB 6 pejabat singkat menteri yang dipaksakan secara politik. 4. Bahwa saya dan panitia maulid saat ini diadili sebagai individu, bukan sebagai pengurus ormas. 5. Bahwa jaksa penuntut umum yang terus mengulang-ulang bahwa terdakwa menyatakan sebagai IBFPI yang sudah dibubarkan dilarang adalah merupakan upaya jahat untuk mendramatisir dan mempolitisir sekaligus mengkriminalisasi saya dan mengkriminalisasi panitia maulid, bahkan mengkriminalisasi peringatan maulid itu sendiri. Selain itu, dakwaan jaksa penuntut umum juga menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap ormas FPI, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa masa berlaku SKT, surat keterangan terdaftar, berakhir sejak 20 Juni 2019. Sehingga menurut jaksa, FPI tidak boleh lagi melakukan kegiatan seperti terlibat dalam acara peringatan Maulid Nabi di Petamburan pada tanggal 14 November 2020. 2. Menurut jaksa, organisasi FPI sering melakukan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah. Dan jaksa mengajukan 13 bukti, yaitu 13 kasus pelanggaran hukum oleh anggota dan simpatisan FPI. Saya nyatakan di sini sebagai bantahan dan sanggahan. 1. Bahwa SKT, surat keterangan terdaftar, bukan kewajiban. Menurut undang-undang bukan kewajiban. Tapi organisasi manapun boleh mendaftar dengan sukarela dan boleh juga tidak mendaftar. Sehingga ormas yang tidak mendaftar sekalipun tetap sah sebagai sebuah organisasi. Dan boleh melakukan kegiatannya selama belum dibubarkan atau dilarang oleh pemerintah. Semua ormas, baik yang punya SKT maupun tidak, dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Jadi di sini jelas majelis hakim, jaksa penuntut umum maaf, saya pandang sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham. Lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba menyebar hoak dan fitnah, yaitu melalui dakwahan tersebut. Kedua, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran ormas FPI. Saya ulangi, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran ormas FPI ataupun tentang sidang pelanggaran anggota atau simpatisan FPI di masa lalu. Jadi jaksa penuntut umum jangan ngawur ngidul bicara yang tidak ada kaitannya dengan kasus sidang ini. Karena hanya buang waktu sekaligus menggelikan dan menjijikkan. 3. Bahwa jaksa penuntut umum sangat lucu. Kok kesalahan oknum anggota FPI ditimpahkan kepada organisasi FPI? Apa boleh kesalahan oknum jaksa seperti Pinangki yang korupsi lalu ditimpahkan kepada semua jaksa? Seperti kepada jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang saat ini, atau ditimpahkan kepada institusi kejaksaan? Tentu tidak boleh. Oknum jaksa yang salah, ya dia yang dihukum. Institusi kejaksaan tidak boleh untuk disalahkan. Nah, jadi harap jaksa penuntut umum memakai akal sehat di dalam membuat dakwahan, jangan ngawur ngidul. 4. Bahwa jaksa penuntut umum lebih lucu lagi. Kok kesalahan simpatisan FPI juga ditimbahkan kepada organisasi FPI? Waduh, hancur tatanan hukum. Kalau logika berpikir yang diungkapkan oleh jaksa ini merupakan, yaitu kalau jaksa penuntut umum ini akalnya nyungsep semacam ini, maka hancur lebur tatanan hukum kita, ya ikhwan. Karena di dunia manapun yang namanya simpatisan tidak bisa dilibatkan dengan organisasinya. 5. Bahwa 13 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah sudah selesai dipertanggungjawabkan melalui keputusan pengadilan yang inkrah. Mana ada hukum di dunia yang kesalahan simpatisan ditimpakan kepada pihak yang diidolakan sang simpatisan tersebut. Semestinya jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwahannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwahannya. Maaf majelis hakim yang mulia, sebenarnya
Saya enggan menanggapi dakwahan ini, khusus persoalan ini. Namun karena jaksa penuntut umum punya niat jahat untuk memfitnah FPI dan melecehkan anggota beserta simpatisannya, maka saya memandang perlu untuk memaparkan aneka kegiatan kemanusiaan FPI yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri.